Anak dari Alex Nurdin yang merupakan mantan gubernur Sumatera Selatan yang ini juga mendekati tahanan usai ditetapkan terjerat kasus korupsi. Nah, namun kita harus ingat bahwa ini bukan kali pertama KPK menangkap praktik. Semua tentang koruptor. Buka HP koruptor, nonton TV koruptor, baca koran koruptor. Buka laptop juga koruptor. Jadi capek sama dunia politik. Kenapa sih Dek kok dari tadi gitu? Kayaknya lagi kesel ya? Ini loh, semua tentang koruptor. Baca koran koruptor, buka HP koruptor, buka laptop juga koruptor. Jadi benci sama dunia politik. Nggak boleh gitu. Dunia politik itu nggak seburuk itu kok. Apalagi dunia politik pada zaman Rasulullah di Madinah. Coba deh adik pelajari lebih dalam lagi tentang dunia politik. Seru loh. Emang gimana dunia politik pada zaman Rasulullah di Madinah dulu? Penasaran? Besok teman kakak kesini. Dia lebih tahu tentang dunia politik pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adek, apa mau tanya sama dia? Tapi kakak besok gak bisa nemenin sama mama ya, Dek? Boleh juga tuh, Kak. Ya udah, berarti besok adik sama mama ya? Ya, Mak. Assalamualaikum. Tulisannya ada ya? Oh, Elisanya lagi di luar. Katanya ada acara sama temen-temennya. Ya udah, tunggu dulu. Ada perlu apa sama Elisa? Kemarin Elisa minjem buku saya, jadi saya kemarin udah WhatsApp Elisa kalau misalnya bukunya mau diambil. Oh, sudah. Elisa kemarin nggak bilang bukunya ditaruh di mana. Coba ibu cari dulu ya. Oh. Permisi. Iya. Itu siapa ya? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Oh, ini temannya Kak Elisa yang waktu itu ya? Oh iya. Ada apa ya, Kak? Oh ini tadi saya mau ngambil buku yang ada di Elisa, jadi itu lagi diambilin masih. Jadi gini, Kak, kemarin Kak Elisa sempat cerita kalau kakak ini tahu banyak tentang dunia politik pada zaman Rasulullah di Madinah. Oh iya bener, emangnya kenapa ya? Boleh diceritain dikit gak, Kak? Oh bentar ya, saya buka catatan saya dulu soalnya takut ada yang salah. Nah, jadi gini, dunia politiknya Nabi Muhammad itu identik dengan perjanjian. Dalam perjanjian itu sendiri ada 4 perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam dunia politiknya. Perjanjiannya itu apa aja ya, Kak? Kalau boleh tahu. Yang pertama yaitu ada perjanjian politik Piagam Madinah. Strategi politik yang dibangun Nabi Muhammad dalam menjaga keamanan dan ketentraman Madinah dengan membuat perjanjian persahabatan dan perdamaian dengan kaum Yahudi. Di sini, dalam perjanjian ini ditetapkan hak kemerdekaan tiap-tiap golongan memeluk dan menjalankan agamanya, hak kemerdekaan berpikir, hak kehormatan jiwa, negeri dan harta. Inilah salah satu perjanjian politik yang belum pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu dan merupakan suatu peristiwa baru dalam lapangan politik dan peradaban. Perjanjian ini dinamakan dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Isi Piagam Madinah secara umum dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perjanjian Nabi Muhammad dengan Yahudi, dan yang kedua, perjanjian dengan Muhajirin dan Ansor. Dengan adanya Piagam Madinah, maka penduduk Madinah bisa hidup dengan tenang dan damai, serta setiap pemeluk agama saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya saling bertikai berhasil didamaikan oleh Rasulullah, dan Yahudi bersatu dengan kaum muslimin baik yang Muhajirin maupun yang Ansor.
Piagam Madinah telah mengakomodasikan prinsip-prinsip toleransi sehingga kehidupan beragama terjamin. Jadi itu perjanjian pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada dunia politiknya. Oh gitu ya kak. Terus perjanjian selanjutnya gimana? Perjanjian kedua yaitu perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian ini pada akhir tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pergi ke Mekah untuk melakukan umrah. Sebelum tiba di Mekah, para rombongan berkemah di Hudaybiyah dengan penduduk Mekah tidak mengizinkan masuk. Maka diadakanlah perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian Hudaybiyah, yang mana selama perjanjian ini dakwah Islam tersebar di Jazirah Arab, menandakan bahwa betapa ampuhnya strategi politik yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Etika politik yang dibangun Rasulullah dengan hikmah dan nasihat serta keputusan dalam politik menunjukkan keleluasaan pandangan, menegakkan keadilan, membela kepentingan rakyat, menjunjung nilai-nilai akhlak dalam berpolitik, dan kebijaksanaan yang cemerlang dalam memimpin. Untuk perjanjian ketiganya yaitu menjalin persahabatan dengan mengutus delegasi. Pada bulan Ramadan tahun ke-6 Hijriah dikenal dalam sejarah Islam sebagai tahun menjalin persahabatan dengan mengutus beberapa delegasi kepada para penguasa dan raja-raja. Para delegasi membawa surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW yang isinya menyeru untuk memeluk agama Islam. Itu saja untuk perjanjian ketiganya. Yang keempatnya yaitu ada perjanjian dengan Yohanes bin Ruqbah. Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan pada awal Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Pada saat itu tidak lagi melakukan pertempuran setelah mundurnya negara tersebut. Di samping itu telah terjadi kesepakatan antara penduduk di perbatasan, diantaranya perjanjian dengan penguasa Ailah Yohanes bin Ruqbah. Isi perjanjian tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan keamanan terhadap sumber air dan kendaraan kepada masyarakat yang ada di darat dan di laut. Sebagai gantinya, penduduk Allah membayar zidyah kepada kaum muslimin sebesar 300 dinar setiap tahunnya. Sebagai pemimpin di Madinah, strategi politik yang dibangun Rasulullah SAW dengan hikmah dan menghasilkan perjanjian politik dengan berbagai pihak berjalan dengan baik dan lancar. Di sini memperlihatkan kebijakan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang politis ulung yang cakap dan berdiplomatik. Jadi adik, kesimpulannya itu strategi politik yang dibangun Rasulullah dengan mengusung berbagai macam perjanjian yang telah disebutkan tadi, sehingga Madinah menjadi negara terbaik, kota madani, dan menjadi acuan atau referensi sebagai model negara yang baik pada zaman sekarang ini. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW sebagai politisi ulung, maka bagi politisi zaman sekarang sudah selayaknya mencontoh keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berpolitik, sehingga rakyat bisa sejahtera dan mendapatkan kedamaian hidup. Perjanjian di masa kampanye merupakan strategi politik yang mengantarkan duduk di kursi pejabat. Kini janji-janji tersebut akan ditagih oleh masyarakat yang telah memberikan hak suaranya. Perjanjian-perjanjian dalam politik akan mengantarkan seseorang kepada kemuliaan dan kehormatan, manakala perjanjian tersebut dilaksanakan dan ditepati oleh seseorang politisi. Begitu sebaliknya, manakala perjanjian diingkari yang telah dibuat, maka jatuhlah kehormatan dan kehinaan akan mewarnai kehidupan seorang politisi dalam kancah perpolitikannya. Oh jadi gitu ya kak, ternyata dunia politik Nabi Muhammad tuh seru ya. Terima kasih ya kak atas wawasan dan pengetahuannya. Kalau gitu saya panggilkan mama dulu ya kak. Silakan. Ya. Oh iya benar. Makasih ya Bu. Ya, saya langsung pamit pulang aja. Makasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu. Ya, mari.